Kakak, kenapa kau tidak memberi 5 yuan lagi? Gadis ini sangat segar dan lincah. Saat dia di tanganmu, dia pasti akan laku dengan harga bagus. Kita sepakat 20 jadi 20. Ini. Dia masih muda dan tidak akan ingat. Lain kali ada urusan seperti ini, panggil aku lagi. Minggir. Yo, ibu kembali. Yo. Dakiang, di mana Yo? Kemana Yo pergi? Entah dia kabur atau dia sudah mati. Mana ku tahu. Yo pasti pergi mencariku. Aku membelikannya obat. Dia harus segera minum obatnya. Aku sudah tahu. Bagaimana telur-telur di rumah bisa hilang. Jadi kau mencurinya untuk dijual. Untuk si tidak berguna itu. Untuk membeli obat kan. Sepertinya kulitmu gatal lagi. Aku akan memukulmu sampai mati. Lari. Berhenti memukul. Lari. Bisakah Anda melihatnya? Seorang gadis dengan 2 kepang. Tingginya sekitar segini. Terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih. Hei ibu, salju di sini sangat indah. Tidak di sini. Tidak di sini juga. Di sini. Belum pernah ke sini. Mungkin Yo ada di sini. Tepat di sini. The film was translated and narrated by Mencari putriku. Media. Permisi, apakah Anda melihat gadis di foto ini? Tidak. Permisi, apakah Anda melihat gadis di foto ini? Tidak, aku belum. Xiao Meijuan, Manajer, bulan ini kau hanya bekerja 10 hari. Ini gajimu. Kau tidak perlu datang besok. manajer. Ada apa? Banyak orang mengeluh tentangmu. Mengatakan bahwa saat kau bekerja, kau membagikan selebaran. Mengganggu ketertiban umum. Ambil uangnya dan pergi. Kabar baik. Kabar gembira. Apakah ada kabar tentang Yo? Kamu menyebut-nyebut makhluk perusak itu. Ngapain? Benar. Desa ini akan digusur untuk pembangunan kembali. Tanda tangani dokumen ini. Setelah kau menandatanganinya, kompensasi pembebasan lahan bisa mencapai 800.000 yuan. Pembongkaran? Tidak. Jika dibongkar, ketika Yo kembali, dia tidak akan bisa menemukan film was rumahnya. translated Dokumen ini, and saya narrated sama by sekali tidak akan Media. menandatanganinya. Apa yang kau lakukan? Jika rumah ini bukan peninggalan mantan suamimu, apakah aku butuh tanda tanganmu? Kenapa aku repot-repot bertanya padamu? Apa kau mendengarku? Kau akan menandatangani dokumen ini mau tidak mau. Song Yao istri, Presiden Klub Biao. Nona Song. Yang mulia, dia sangat menyukai desainmu dan mengundangmu untuk tinggal di istana kerajaan Eropa. Nona Song, putri dari pria terkaya, sangat menginginkan desainmu. Berharap kamu akan hadir, pesta dansa tingkat atas global. Dan mendesain untuknya, aksesori untuk pesta dansa itu. Nona Song, di badan antariksa, sebuah planet baru telah ditemukan. Mengundangmu untuk mengamatinya, dan untuk planet ini, merancang souvenir. Terima kasih atas undangan kalian semua. Namun, aku punya urusan yang lebih penting. Lu Xingsu, Presiden Klub Biao. Presiden grup Diao, Lu Xingshou. Dalam daftar kekayaan dunia, orang termuda di 10 besar.
Mungkinkah dia juga mencari Nona Song untuk membuat desain? Kalian salah paham. Ini suamiku. Mohon maaf semuanya. Saya harus membawa istri saya untuk mencari kerabatnya. Presiden Lu. Nah, Gu Bin Putra Gu Dakian. presiden perusahaanmu. Sungguh pertunjukan yang megah. Minggir. Sekelompok rakyat jelata, semuanya berebut untuk melihat presiden. Presiden Lu, grup Diao, di seluruh dunia, memiliki proyek. Mengapa kali ini Anda memilih untuk secara pribadi datang ke Huaixia untuk inspeksi? Karena Huaxian adalah kampung halaman istri saya. Sejak dia masih muda, dia dijual. Dengan susah payah, dia berhasil melarikan diri. Sekarang dia adalah seorang desainer terkenal internasional. Dan dengan grup Diao sebagai pendukungnya, sudah waktunya untuk kembali dan mencari kerabatnya. Kalau begitu bolehkah saya bertanya Nyonya? Apakah Anda masih ingat di mana rumah Anda? Atau siapa nama kerabat Anda? Dulu, saat aku diculik, aku masih sangat muda. The film was Aku tidak ingat di mana translated rumahku, and narrated dan aku by juga tidak ingat Amnesia. nama ibuku atau penampilannya. Aku hanya ingat bahwa ibuku dan aku punya tanda lahir yang sama di tangan kami. Dan ada pohon di halaman. Halo, boleh saya bertanya? Xiaobin itu kamu? Dasar nenek tua. Kenapa kau tidak mencuci pakaian dan memasak? Apa yang kau lakukan berlari ke sini? Di sana ada grup Dihao, presiden dan istrinya. Berhenti membuat keributan di sini. Membuat dirimu sendiri malu. Apa kamu mencoba membuat kita terbunuh? Presiden dan istrinya. Mereka mempunyai pengetahuan yang luas. Mereka pasti bisa membantuku menemukan putriku. Aku harus meminta bantuan mereka. Dasar pembawa sial. Bukankah sudah kubilang kau untuk pergi? Selalu putrimu, putrimu. Jika bukan karena kamu waktu itu mencuri telur untuk dijual, apakah putrimu akan hilang? Yao Yao, ini salah ibu. Ibu waktu itu seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Membagikan foto kenangan sepanjang hari. Itu semua karena kau, sehingga aku mengalami nasib buruk. Foto masa kecil Yao Yao, bahkan tidak jelas. Aku akhirnya berhasil mencetak kumpulan ini, pamflet yang jelas. Kamu ganti rugi padaku. Ini adalah hari bahagia besar untuk pembongkaran. Jangan menangis dan merengek di sini. Nak, seret dia pergi. Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memanggil bantuan. Tolong. Sekretaris dan sekretaris presiden di grup Diao. Direktur Son, ada apa? Sepertinya Anda yang tadi minta tolong. Tidak ada foto dan tidak ada nomor telepon. Pergi periksa. Lihat anak siapa yang hilang. Bantu semampu kalian. Baik, saya akan segera melakukannya. Halo. Baiklah, saya mengerti. Ada apa? Tiba-tiba ada rapat mendesak. Jadi, Kamu lanjutkan saja kesibukan email mengenai kemajuan proyek. Aku akan memeriksanya untukmu. baiklah. Kalau begitu saya akan merepotkan The Anda film was Nyonya untuk pergi ke lokasi translated and konstruksi. narrated by Presiden Amnesia. perusahaan cabang, Zhao Wenshu ada di sana. Dia akan menyambut Anda. Hati-hati. Kue klasik. Yao Yao, maafkan aku. Ulang tahunmu. Ibu bahkan tidak mampu membeli kue. Uangnya diambil lagi oleh Xiu Ping dan putranya. Bukan begitu. Kamu tahu kamu juga. Jujur saja. Gue Dakiang punya anak laki-laki. Tapi tinggal di rumahmu. Kalau aku sudah lama menceraikannya dan mengusirnya. Nasibku buruk. Aku membawa kematian pada mantan suamiku. Dan kemudian kehilangan putriku. Jika aku bercerai lagi, aku takut makam leluhur keluargaku. Aku tidak akan bisa mengunjunginya lagi. Aku memberitahumu. Kamu sudah cukup tua. Dan masih belum bisa memahaminya. Setiap tahun di hari ini, kamu datang ke sini untuk membeli kue. Tahun ini, aku akan memberimu satu. Ini,
Bagaimana bisa aku menerima ini? Bagaimana kalau kamu masukkan ke dalam tagihanku? Dalam beberapa hari, aku akan membayarmu kembali. Jangan menolak. Selama bertahun-tahun, kamu telah mencari putrimu. Pergi ke gunung sendirian, dan ditipu uang oleh penipu. Siapa yang tidak akan merasa sedih melihat itu? Selama aku bisa menemukan putriku, kesulitan ini bukan apa-apa. Aku dengar desamu. Akan dibongkar. Mulai sekarang, kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Jangan membuat dirimu menderita lagi. Aku akan membungkusnya untukmu. Tunggu sebentar. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ibu akan menyanyikan lagu ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Mei Juan, sudah dengar? Stasiun televisi sedang mengadakan acara reuni keluarga. Bukankah Anda selalu mencari putri Anda? Saya punya formulir untuk Anda. Tanda tangani. Stasiun televisi akan membantu kita menemukan putri kita. Benarkah? Benarkah? Coba kulihat. Tidak perlu mencari. Cepat tanda tangani. Stasiun televisi. Mereka masih mendesak kita. Tidak. Ini sebenarnya adalah formulir persetujuan pembongkaran. Kamu sebenarnya menipuku. Aku bilang, aku tidak akan pernah menyetujui pembongkaran itu. Kamu. Dasar wanita gila. Jika aku tidak memberimu pelajaran, apa kau pikir aku Guodak yang sudah tua? Tunggu saja. Yo. Kapan kamu akan kembali? Halo Nyonya, saya Xiao Wenshu, Presiden Perusahaan Cabang Kabupaten Huaisian. Xiao Wenshu, Direktur Jenderal Cabang Grup Bihao. Tempat ini adalah desa yang akan digusur. Saat ini, hanya satu rumah tangga yang belum setuju untuk menandatangani. Tapi mohon tenang saja, saya sudah meminta kepala desa untuk melakukan pembinaan ideologi. Aku mengerti. Saat kamu pergi bernegosiasi, pahami dengan jelas tuntutan pihak lain dan titik kesulitan mereka. Ya. Saya akan The film tunjukkan was Anda berkeliling dulu. translated and Silakan lewat sini. narrated by Tempat M. ini. Leah. Terasa akrab. Benar. Apa kamu tahu? Apakah ada orang di sini yang menanam pohon? Pohon-pohon, saya ingat di sana. Beberapa rumah tangga memiliki pohon. Baiklah. Aku akan pergi melihat sendiri. Kamu tunggu Xingshu di sini. Tidak perlu mengikutiku. Baik, ini buruk. Presiden Show. 10 menit yang lalu, desa baru saja diberitahu bahwa pohon-pohon akan ditebang. Apa? Hei ibu, kapan ibu akan kembali? Apa kamu melihat pohon itu? Ketika matahari terbenam di puncak pohon, seperti kesemat besar merah. Ibu akan kembali. Dia Liao pulang. Kau menggantung spanduk pemanggil jiwa. Menggantungnya setiap tahun. Tapi jiwa itu belum kembali. Yao pasti akan kembali dengan selamat. Minggir. Tebang pohon ini. Tidak, pita-pita di pohon ini. Semuanya kudapatkan dari kuil. Melalui doa-doa, mereka bisa memberkati Yao agar kembali dengan selamat. Kau mau minggir atau tidak? Kalau kau tidak minggir, aku akan menebasmu. Berhenti. Pembongkaran dengan kematian itu sial. Baiklah. Aku memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Tunggu. Ini. Tidak di sini.
Bagaimana mungkin seseorang di desa ini membunyikan klakson sembarangan? Mungkinkah keluarga keras kepala itu? Halo. Atasan kembali menyinggung keluarga keras kepala itu. Baiklah. Buat dia sedikit menderita. Tidak masalah, serahkan padaku. Ini karena menolak untuk menandatangani. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Cukup berhenti memukul. Perkelahian kecil semacam ini bukan apa-apa. Pengawas kami berkata bahwa kita harus membuatnya lebih menderita. Xiao Meijuan, katakan padaku, haruskah aku mencungkil bola matamu atau memotong lenganmu? Pengawas kami berkata, selama dia menandatangani, akan memberiku bonus sebesar 100.000 yuan. Anak baik, bawa dia masuk. Saya akan melakukannya sendiri. Tidak. Tidak. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Apa kau tidak mau uang? Akan kuberikan semua uangnya padamu. Aku sangat berharap bisa melihat Yao Yao sekali lagi selagi hidup. Rumah dan ginjalmu, kau hanya bisa memilih salah satu. Xiao Meijuan, kau lebih suka tidak menandatangani begitu? Tolong. Tolong. Ada yang membunuh orang di sini. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Lakukan. Tidak. Tidak. Berhenti. Hai Bibi, bagaimana kabarmu? Tunggu sebentar. Aku akan segera memanggil bantuan. The film was translated and narrated by M Media. Suami, kirim orang kemari dengan cepat. Ada yang terluka di sini. Saya mengerti. Jangan khawatir. Saya akan segera mengirim orang. Seseorang terluka di desa. Bawa tim medis ke sana. Ya, yang lain, ikuti saya. Siapa kau? Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Mencampuri urusan orang. Di siang bolong. Kalian menyerang orang dengan pisau. Apa kalian punya rasa hormat pada hukum? Hukum. Ini masalah keluarga saya. Bukan urusanmu. Orang luar untuk ikut campur. Sekarang pergi. Tepat sekali. Hei Bibi, apakah ada bagian lain yang terluka? Gadis kecil, kau harus cepat pergi. Mereka punya banyak orang dan kuat. Hati-hati jangan sampai terluka. Bibi. Kamu adalah Yao Yao sudah kembali ke rumah. Dua 20 tahun yang lalu. Ibuku memberitahuku. Saat matahari jatuh di pohon seperti kesemek merah besar, dia akan kembali. Kau adalah ibu. Aku Yao Yao. Yao Yao. Aku tidak bermimpikan. Kau kembali. Ibu. Hei ibu, aku akhirnya menemukanmu. Yao Yao, The film was translated Maafkan and aku. narrated by M Media. dulu ibu. Yang kembali terlalu terlambat. Akulah yang kehilanganmu. Hei ibu. Akulah yang mencarimu.
Terlalu terlambat. Membuatmu menderita. Begitu banyak kesulitan. Ibu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita kesulitan apapun. Aku akan menjagamu dengan baik dan berbakti. Membiarkanmu menikmati hidup yang baik. Syukurlah kau kembali. Syukurlah kau kembali. Lihat semuanya. Sudah ku bilang. Yao Yao pasti akan kembali. Anakku kembali. Kembali. Jadi kenapa, kalau kau kembali, kau tetap anjingku? Kamu sengaja melukai orang, memperdagangkan orang. Utang-utang ini. Sekarang, setelah aku kembali, kita akan selesaikan ini satu persatu. Menyelesaikan utang. Para pemimpin kota. Mereka semua adalah saudaraku. Apa kau yakin? Kau ingin menyelesaikan utang ini denganku? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Ibu jangan pedulikan dia. Aku akan membawamu keluar dulu. Mencoba pergi. Kau bisa pergi jika kau menandatangani dokumen itu. Saat ini Presiden Grup Diao sedang secara pribadi memeriksa kemajuan. Jika kau tidak menandatangani, Grup Diao tidak akan membiarkanmu lolos. Dengan pembongkaran paksa kalian, Grup Diao tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Aku adalah karyawan Grup Diao, cabang Kabupaten Huesian. Aku tahu niat para atasan. Lebih baik darimu. Hanya seorang karyawan cabang kecil, karyawan cabang. Apa kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Siapa yang berani membuat masalah? Kepala desa. Kepala desa, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang, akan ada korban jiwa di sini. Cepat bawa keluarga orang gila ini pergi. Kau pikir kau siapa? Yao Yao. Beraninya kau ikut campur dalam urusan desa kami. Kepala desa. Ini adalah Zhao Meijuan dan putrinya Yang menghilang 20 tahun yang lalu. Keduanya tidak mau menyerah, menolak untuk menandatangani. Jadi kau adalah putri Zhao Meijuan. Mengapa kau tidak mau menandatangani? Apakah penandatanganan lebih penting? Atau nyawa manusia lebih penting? Sebagai kepala desa, bagi kamu nyawa manusia tak ada harganya. Jika kau menandatangani perjanjian, aku akan membiarkanmu pergi. Kepala desa, bisakah aku tidak menandatangani dulu? Kartu keluarga Yao Yao tidak ada di sini. Untuk pembongkaran, tak ada kompensasi sedikit pun untuknya. Tunggu beberapa hari. Ibu, sudah sampai pada titik ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menunggu 2 hari lagi. Presiden sudah datang ke desa kita. Justru karena keluargamu menolak untuk menandatangani, menghambat kemajuan. Semua orang harus menandatangani hari ini. Tanda tangani. Tanda tangani. Tanda tangani. Jika kau tidak menandatangani dan memengaruhi kemajuan pembongkaran, setiap rumah tangga akan kehilangan 100.000 dalam kompensasi. Jika kau bisa mengganti uang ini untukku, aku bisa membiarkanmu pergi. Omong kosong. Grup Diao tidak pernah sama sekali karena kemajuan pembongkaran mengurangi kompensasi pembongkaran. Kau tidak tahu apa-apa. Informasi rahasia semacam ini hanya kami di tingkat atas yang tahu. Baiklah, jadi kamu hanya ingin uang kan? Aku punya di kartu ini 800 juta. Kalian biarkan kami pergi. Dan uangnya akan dibagi rata di antara kalian. 800 juta. Dibagi rata. Kepala desa ini. Kepala desa. Lihat dia berpakaian sangat lusuh. Bagaimana mungkin dia punya 800 juta? Menurutku, dia paling banyak punya 80 yuan. Hanya mengeluarkan kartu acak dan mengklaimnya memiliki 800 juta. Itu omong kosong belaka. Aku juga bisa bilang, pakaianku di sini adalah Chanel. Ayam macam apa? Yang bertelur macam apa? Ibumu hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin kau bisa punya 800 juta? Tepat sekali. Dia memakai pakaian kerja dari lokasi konstruksi. Dia pasti mengambil kartu itu. Itu bohong. Tepat sekali. Tepat sekali. Untuk melihat apakah ada 800 juta, bawa saja mesin kartu dan langsung gesek. Maka kita akan tahu. Jangan buang waktu di sini. Jangan main-main denganku. Kalau tidak, seluruh desa tidak akan membiarkanmu pergi. Gesek kartu gagal. Dasar bocah nakal. Beraninya kau membohongiku. Itu karena pembaca kartu Anda terlalu tua. Ambil kartu ini dulu. Kalian semua pergi ke bank dan tarik uangnya dulu. Pertama biarkan aku membawa ibuku ke rumah sakit. Mau pergi? Tidak mungkin. Lokasinya menunjukkan mereka tepat di depan. Cepat.
Kenapa Xing Xiu belum sampai? Kau, Siapa yang ingin kau telepon? Bagaimana kalau begini? Aku lihat kau adalah kakak perempuanku secara nominal. Berlututlah padaku. Maka aku akan berbicara atas namamu kepada kepala The desa film dan was membiarkanmu pergi. translated and Kurasa itu bisa narrated by diterima M Media. selama kau berlutut kepada semua orang di desa dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Aku akan melepaskanmu. Berlutut berlutut. berlutut, berlutut, Berlutut berlutut berlutut. Berlutut berlutut. berlutut, berlutut. Berlutut berlutut. Berlutut berlutut. Kita semua dari desa yang sama. Kalian semua hanya menindas seperti ini. Ibu dan anak kami. Ibu, ibu, ibu. Yau yau. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Ibu, 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 ibu. Hei ibu, ibu kau baik-baik saja? Mereka tidak percaya pada kami. Ada uang di kartu ini. Aku tidak bisa menghubungi Xing Xiu lagi. Baiklah. Aku akan berlutut. Kalian hanya akan membiarkan kami. Pergikan. Berlutut. Berlutut. Cepat berlutut, cepat berlutut, berlutut. Jangan berlutut. Jangan berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Jangan berlutut. Ini semua karena ibu tidak berguna. Dan melibatkan putriku. Siapa yang berani menyentuh orang-orangku? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ibu, Apa yang kalian lakukan? Pelan-pelan. Xing Xiu, kau akhirnya di sini. Apa yang terjadi, Yao Yao? Ibuku terluka. Kita harus segera ke rumah sakit. Ini ibumu. Ibu, ayo kita pergi. Apa yang kalian lakukan? Siapa kalian? Apa kalian pikir membawa sekelompok pekerja migran dari luar kota bisa menakuti kami? Hari ini kami bertindak atas perintah grup Diao untuk mengawasi penandatanganan. Jika kalian tidak menandatangani hari ini, tidak ada yang akan pergi. Saya adalah Presiden Grup Diao. Grup ini tidak pernah memaksa penduduk desa untuk menandatangani. Siapa yang mengizinkanmu menekan orang seperti ini? Kau, Presiden, berpakaian seperti ini. Kau orang luar, membawa sekelompok pekerja migran, dan masih menyamar sebagai Presiden Grup Diao untuk ikut campur dalam urusan desa kami. Aku beritahu kalian berdua, jika kalian berdua tidak menandatangani hari ini, tidak ada yang akan pergi. Kau, ibu, Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak bisa mendapatkan kompensasi pembongkaran. Dia bisa melupakan tentang hidup. Tanda tangani. Tanda tangani, tanda tangani. Tanda tangani, tanda tangani. Tanda tangani, tanda tangani. Tanda tangani. Jangan bergerak. jangan sentuh mereka. Kau seorang presiden perusahaan terdaftar. Mengajak orang berkelahi dengan warga desa. Pasti akan menjadi berita. Prioritas utama. Menenangkan kelompok orang ini dulu. Jangan biarkan ibu terluka. Jangan khawatir, tim medis sudah dalam perjalanan. Tapi mereka hanya akan memperparah luka ibu. Kita perlu mencari cara untuk menyingkirkan mereka dulu. Omong kosong. Apa yang kau katakan? Bukankah kalian hanya ingin tanda tangan? Baiklah, kau lepaskan dulu mertuaku. Aku akan ikut denganmu ke Grup Diao, cabang perusahaan di Kabupaten Huaishan, untuk menandatangani. Apa tanda tanganmu berguna? Aku akan menandatangani. Aku putrinya. Aku bisa menandatangani. Apa katamu? Perusahaan cabang ini adalah wilayahku. Aku juga tidak takut pada mereka. Bermain trik. Baiklah kalau begitu. Dengan dia di sini, tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Pergi. Enya. Ibu, ibu, Hati-hati. Duduklah dulu.
Kemarilah. Ibu. Tim medis akan segera tiba. Tolong tunggu mereka di sini. Aku akan memberimu ponselku dulu. Xing Xiu dan aku akan segera kembali. Jangan berlama-lama. Cepat. Ayo pergi. Kalian berdua tetap di sini. Yao Yao. Yao Yao. Pergi-pergi. Cepat. Yao Yao. Hai Yao Yao. Presiden Lu. Di mana mereka? Cepat, cepat, cepat. Orang yang terluka. Kemari. Tolong aku mohon padamu. Selamatkan putri dan menantuku. Mereka dibawa pergi oleh kepala desa. Putri dan menantumu. Siapa nama mereka? Seperti apa rupa mereka? Nama putriku adalah Song Yao Yao. Dia dan menantuku mengenakan pakaian lokasi konstruksi. Mereka pergi ke perusahaan cabang grup. The film was Pergi ke kantor cabang. translated and narrated by M. Selesai Media. sudah. Sesuatu yang besar akan terjadi. Untungnya lukanya tidak dalam. Tidak mengenai titik vital. Hanya kehilangan banyak darah. Pulanglah dan pastikan untuk lebih banyak istirahat. Makanlah sesuatu yang bergizi. Kembali ke rumah sakit dalam 7 hari untuk melepas jahitan. Terima kasih dokter. Putri menantu. Tunggu aku. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Bukankah ini mantan Zhao Meifuan yang nomor 1 di seluruh sekolah? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dan kau sudah jatuh serendah ini. Kau adalah Wang Yan. Pertemuan kelas peringatan. Peringatan 70 tahun berdirinya sekolah tersebut. Itu dimulai. Maukah kamu pergi? Reuni kelas. Hari ini. Benar. Kau sudah menjadi seperti ini sekarang. Kau mungkin bahkan tidak punya komputer kan? Tidak heran kalau begitu. Kau tidak menerima emailnya. Malam ini pukul 7 malam. Reuni kelas. Di Mansion Hotel. Banyak teman sekelas sudah menjadi bos. Cukup banyak dari mereka berbisnis dengan grup di Hao. Jeti. Kami mengadakan reuni kelas ini. Kami berniat memberikan donasi uang untuk alma mater kita. Apa maksudmu? Grup di Hao yang menghancurkan desa kita. Benar. Putraku. Bahkan ada di manajemen grup di Hao. Jika kamu punya waktu, datang saja dan lihat-lihat. Mungkin ada teman sekelas yang baik hati akan mengatur kamu masuk perusahaan besar untuk membersihkan toilet. Mereka berbisnis dengan grup di Hao. Mungkin mereka bisa menyelamatkan Yao Yao dan yang lainnya. Mengemudi lebih cepat. Sesuatu yang besar akan terjadi. Cepatlah. Kau sudah datang ke grup Diao. Dan kau masih sangat sombong. Posisi presiden, kau berani mendudukinya. Ketika dia tiba, dia akan membuatmu membayar. Cepat tanda tangan. Setelah kau menandatangani, maka aku bisa berbicara baik untukmu. Di depan presiden, ketika dia menendang, kau keluar. Dia akan bersikap lunak padamu. Jam berapa beritanya? Pukul 12. Telepon mereka dan suruh mereka menyiarkannya lebih awal. Tidak mungkin. Lihat jam. Kau masih sempat menonton TV. Kau tidak mau menonton? Segera. Orang di depanmu ini akan berpakaian rapi dengan setelan jas dan muncul di TV, memberikan wawancara. Apa yang kamu sombongkan? Jangan bilang kamu akan mengatakan lagi bahwa kamu adalah presiden grup di Hao kan? Menurutku kalian berdua hanya mengulur waktu. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Kau mencari masalah. Kau berani menendangku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah karyawan grup Diao. Ini adalah wilayahku. Kamu berani memukul putraku di grup di Hao. Kamu tamat. Kau berani menindas istriku di grup Yao. Kalianlah yang akan tamat. Apa kau benar-benar berpikir kau ini semacam
Presiden Grup Diao, tanda tangani dokumennya. Dan aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa untuk bermain presiden. Kau tanda tangani. Kepala desa, mengapa membuang-buang kata dengannya? Menurutku mereka tidak di sini untuk menandatangani sama sekali. Jika kau bertanya padaku, kita harus memukuli mereka sampai tunduk. Lihat apakah akan menandatanganinya. Benar sekali teman-teman. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Manajer Zhao, kau baru saja bilang kau akan membawa orang untuk memukul seseorang. Manajer Zhao, kau akhirnya tiba. Bajingan ini baru saja menendangku. Tolong lakukan sesuatu untukku. Apa kau tidak suka menendang orang? Manajer Zhao ada di sini. Mari kita lihat seberapa sombongnya kau sekarang. Kalian berdua tamat. Ini adalah Presiden Grup Diao Cabang Hoesian. Perusahaan cabang. Kau tunggu saja untuk dipukuli. Apa sebenarnya yang terjadi? Manajer Zhao, kedua orang ini adalah mereka yang menolak untuk menandatangani putri dan menantunya, Zhao Meijuan. Aku awalnya berhati baik, mengundang mereka ke perusahaan. Tanda tangani perjanjian pelepasan. Tapi pria ini dia berbeda. Dia baru saja mulai memukuli orang. Dan dia menendangku. Benar Manajer Zhao? Di wilayahmu, memukuli anak buahmu. Ini sungguh tidak menganggapmu sama sekali. Tidak menganggap Grup Diao sama sekali. Lebih dari itu, pria itu bahkan menyamar sebagai presiden. Presiden adalah orang terkaya di negara ini. Betapa mulianya identitas itu. Bagaimana bisa seorang pekerja migran menyamar sebagai dia? Sikap macam apa ini dari kalian berdua? Manajer Zhao ada di sini. Kenapa kalian tidak cepat berlutut memohon belas kasihan Manajer Zhao? Berani memprovokasi Grup Diao kami. Konsekuensinya bukan sesuatu yang kalian berdua bisa tanggung. Lancang. Menurutku yang tidak tahan adalah kau. Manajer Zhao, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membantumu. Membantu grup untuk menghadapi kedua bajingan tidak tahu berterima kasih ini. Kematian sudah di depan mata. Namun kau masih tidak tahu cara bertobat. Apakah kau tahu siapa orang di depanmu ini? Bukankah mereka hanya pekerja migran kotor? Wanita ini adalah rumah tangga yang keras kepala. Putri Zhao Meijuan, suaminya juga bukan orang baik. Dasar bodoh buta. Presiden, Nyonya, saya terlambat. Bawahan Anda bersedia menerima hukuman. Presiden, bagaimana mungkin dia presiden? Bagaimana bisa presiden mengenakan pakaian pekerja konstruksi? Manajer Zhao, apakah Anda salah? Pria ini hanya pemindah batu bata kotor dari konstruksi. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden? Diam, identitas presiden. Untuk kau pertanyakan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Menantu Zhao Meijuan. Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya di Provinsi Nanshan? Presiden Grup Diao. Jika dia presiden, makasih tidak berguna ini. Bukankah dia istri presiden? Sudah berakhir. Kita telah menyinggung presiden dan istri presiden. Sekarang kita semua tamat. Saya menyinggung presiden proyek pembongkaran. Zhao Wenshu. Beginikah caramu mengelola perusahaan di kabupaten ini? Memaksa penduduk desa, menangkap orang secara paksa, menggunakan nama grup untuk merajalela di pedesaan. Kau sangat berani. Presiden, bawahan ini sama sekali tidak tahu. Mohon tenang, saya akan menyelidiki secara menyeluruh dan memberikan Ando dan Nyonya penjelasan. Kau tidak tahu. Apa maksudmu? Bukankah dia karyawanmu? Presiden, Presiden saya salah. Saya salah. Saya mohon tolong ampuni saya ya. Saya berlutut di hadapan Anda. Presiden, Presiden, kami salah. kami salah. Tolong maafkan kami. Keluarga bajingan busuk. Dan kau berani memohon belas kasihan Presiden. Gua Ben. Kau dipecat. Nyonya, Nyonya tidak. Hei kakak. Anda kakak saya. Bisakah Anda memberitahu ipar saya agar tidak memecat saya? Saya mohon, jangan pecat saya, anakku. Kau masih memanggilku ayah. Kau ingatkan, bagaimanapun, ayah membesarkanmu sejak kecil. Kau tidak bisa membiarkan mereka memecat adikmu. Yo, ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Aku akan bersujud padamu. Jangan ada masalah. Dengan Syabin, kamu tidak bisa memecatnya. Kau tidak perlu meminta maaf padaku, karena aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku sudah menyewa tim hukum terbaik di negara ini. Kau tunggu saja untuk membusuk di penjara. Ya, ini semua salahmu. Gua Dakian. Semua tindakan ilegal dan tidak tertib itu yang biasa kau lakukan. Lama aku anggap dia tak tertahankan. Nyonya mereka berkelahi dan berjudi. Bukti-buktinya bisa saya berikan semua kepada Anda. Kau pikir kau bisa kabur? Bukan hanya kau, semua yang hadir. Kalian semua harus, atas tindakan kalian, membayar harganya. Nyonya Presiden, saya salah. Saya disesatkan oleh keluarga mereka. Saya mohon maaf Anda. Presiden, orang-orang ini Anda lihat. Aku ke Huaishan untuk investasi proyek ini. Karena tempat ini adalah kampung halaman istriku. Tapi kalian semua memperlakukannya dengan sangat tidak hormat. Menurutku desa ini tidak perlu dihancurkan lagi.
tidak jadi dibongkar. Jadi keluarga saya gak kehilangan 800.000 yuan. Kompensasi itu. Ini semua salah kepala desa. Dia harus mengikuti keluarga gua Dakian dan menindas Xiao Meijuan. Mereka menyinggung putrinya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Seluruh desa tidak bisa dibongkar sekarang. Kompensasi pembongkaran 800.000. Anak saya masih menunggu uang ini untuk menikahi istri. Kau kembalikan padaku. Kau kembalikan padaku. Ini semua salahmu. Kau bilang kau seorang karyawan grup Diao. Itulah mengapa saya setuju untuk pergi. Ini semua salah orang tua bodoh ini. Jika bukan karena Anda waktu itu menjualnya, bisakah saya dipecat? Ini semua salahmu. Jika kau tidak merayuku saat itu, bagaimana mungkin aku bisa menjualnya? Kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu sendiri. Apa hubungannya denganku? Cukup. Xiao Wenshu, bawa mereka semua. Serahkan mereka kepada petugas penegak hukum. Dan biarkan hukum mengadili mereka. Ya, seseorang bawa mereka pergi. Cepat-cepat. Aku benar-benar tidak menyangka. Keluarga ayah tirimu begitu tercela. Dan kepala desa dan penduduk desa ini. Selama The bertahun-tahun film was ini, translated ibumu pasti sudah and menderita narrated banyak by M penindasan. Media. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan ibuku. Sekarang, aku harus pergi menemui ibu. Presiden, saya baru saja menghubungi Ibu Nyonya Nona Xiao. Dia bilang dia pergi ke Mansion Hotel untuk menghadiri reuni kelas. Mansion Hotel. Beritahu hotel. Dan katakan pada mereka bahwa mertuaku telah pergi menghadiri reuni kelas. Suruh mereka baik sama dia. Ya, dan tema reuni kelasnya adalah untuk alma mater Nona Xiao untuk mengumpulkan dana membangun kampus baru. Bagaimana menurutmu? Karena mereka menggalang dana, maka atas nama ibuku menyumbangkan 1 miliar untuk diberikan kembali ke alma maternya. Baik, saya akan melakukannya sekarang. Ayo pergi untuk bertemu kembali dengan ibu. Wang Yan, aku dengar putramu bekerja di grup Dihao. Lebih dari sekadar bekerja di sana. Putranya sebenarnya seorang eksekutif di grup Diao. Itu benar-benar luar biasa. Grup Dihao adalah yang terkaya di provinsi Nanshan kita. Mereka bisa menghasilkan triliunan setahun. Menjadi eksekutif di sana lebih baik daripada bos-bos di luar sana yang menghasilkan lebih banyak. Hanya beberapa mobil sport setahun, beberapa villa, dan membeli beberapa emas dan perhiasan. Bukan apa-apa. Bukankah Anda terlalu rendah hati? Baru-baru ini, saya ada kerjasama dengan grup Diao. Saya harus meminta teman lama saya untuk berbicara dengan putra Anda, untuk menjaga saya dengan baik. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Jaga aku, jaga aku. Ayo, ayo, ayo. Jaga aku. Jia Mei Huan. Dulu, juara pertama yang gemilang. Hari ini, kenapa kamu memakai pakaian compang camping dan datang ke sini? Apel, ibu orang penting itu akan datang ke hotel kita. Bagus, bagus, bagus. Saya akan atur orang untuk menyambutnya. Semua orang bersiap, etika tertinggi, untuk menyambut tamu. Xiao Meijuan, yang selalu menempati peringkat pertama. Xiao Meijuan, Ya ampun, bagaimana dia bisa berakhir? Seperti ini, lihat dia dari kepala sampai kaki. Dia compang camping. Aku harap dia tidak membawa kuman apapun. saya sengaja. Saya habis perawatan kulit lalu ke sini. Saya sangat berharap saya tidak terkena kotoran apapun. Jia Mei Huan, kamu datang dengan pakaian compang camping. Apa maksudmu dengan itu? Tidakkah kamu tahu hari ini adalah ulang tahun ke-70 alma mater kita? Perayaan, sudahlah. Dia sekarang seorang penyapu jalan dan pemulung. Berpakaian seperti ini cukup normal baginya. Jia Mei Huan, lihatlah teman-teman sekelas yang ada di sini hari ini. Mereka semua adalah bos besar yang menjalankan bisnis. Atau anak-anak mereka adalah eksekutif sukses di perusahaan besar. Yang Xiao, kamu apa yang kamu lakukan? Yao Yao masih menungguku. Yao Yao, kamu seorang penyapu jalan. Hak apa yang kamu miliki untuk memiliki putri yang begitu hebat? Hak apa yang kamu miliki untuk hidup lebih baik dariku? Bagaimana kamu bisa memiliki pikiran seperti itu? Selama bertahun-tahun ini, untuk menemukan Yao Yao, betapa kerasnya saya mencari. Kamu tidak tahu. Setelah usaha agar ibu dan anak bersatu, bukankah seharusnya kamu bahagia untukku? Bahagia? Ya benar. Putrimu adalah seorang desainer besar. Dan menantumu adalah seorang presiden. Anakku masih belum punya pekerjaan. Dia berusia pertengahan 20-an. Dan dia juga belum punya istri. Mengapa aku harus bahagia untukmu? Kamu orang rendahan. Seharusnya selamanya terinjak-injak di bawah kakiku. Hidup lebih buruk dariku selamanya.
Kamu gila? Ya, saya gila. Sudahkah kamu memikirkannya? Ibu kandung dari seorang desainer hebat. Tertangkap kamera bertingkah seperti jalang total. Berita ini, bukankah akan sensasional? Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Meijuan. Kamu menyebabkan keluarga Shi saya bangkrut dan disingkirkan dari seluruh provinsi Nanshan. Sekarang, saya meminta sedikit bunga darimu. The film was translated Itu sangat and normal, bukan? narrated by M Media. Pergi. Pergi. Pukul dia sampai pingsan. Ganti dia dengan ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu. Berhenti. Ibu. Yo. Ibu-ibu baik-baik saja. Ibu terluka. Maaf aku datang terlambat. Yo. Ibu baik-baik saja. Kamu datang tepat waktu. Ibu tidak terluka. Tidak. Itu bukan urusanku. Itu semua idenya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, selesaikan dengan dia. Dasar jalang busuk. Jika bukan karena bantuanmu, bisakah saya sendiri mengikatnya dan membawanya ke sini? Kamu. Presiden Lu. Masalah syuting. Itu idenya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jangan bunuh aku. Keponakanku sayang. Aku adalah bibi iparmu. Aku tidak mungkin menyakiti ibumu. Kalian berdua, hati sedingin ular. Lebih buruk dari babi dan anjing. Dan kamu masih berani mengatakan itu? Kamu adalah bibi iparku. Aku tidak punya kerabat sampah seperti itu. Bawa 2 sampah ini ke Biro Penegak Hukum. Hukuman penjara 20 tahun menantimu. Ya, Tidak. Sepupu, aku tidak bisa masuk penjara. Dia masih ada ujian pegawai negeri. Hai kakak, aku salah. Kamu, ketika kamu berbuat jahat, mengapa kamu tidak memikirkan masa depan putramu? Inilah yang kamu sebut karma. Bawa mereka pergi. Sepupu, tolong sepupu. Sepupu, aku salah sepupu. Sepupu. Ayo. Ibu-ibu terlihat sangat cantik seperti ini. Ibu, ini adalah sesuatu yang Yao dan aku dirikan bersama. Sebuah dana untuk mencari kerabat. Tolong lihatlah. Dana untuk mencari kerabat. Dana untuk mencari kerabat. Mengkhususkan diri dalam sponsorship untuk membantu lebih banyak orang seperti kita menemukan orang yang mereka cintai. Benarkah? Setelah kita kembali ke Nancheng, kita akan mengadakan gala amal untuk mengajak lebih banyak orang untuk memperhatikan anak-anak yang diculik, memungkinkan lebih banyak keluarga dengan bantuan kita untuk bersatu kembali. Ibu, jangan khawatir. Mulai sekarang Yao dan aku akan menjagamu bersama. Kamu tidak perlu menderita lagi. Bagus, itu luar biasa. Bisa bersatu kembali dengan kalian semua adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Grup Bihao Song Yao. Sekretaris dan Sekretaris Presiden di Grup Bihao. selamat atas posisi barumu Nyonya. Selamat atas posisi barumu Nyonya. Grup Bihao Losing Show. Lu Xingshu, apa yang kalian semua lakukan? Kami merayakan bahwa Grup Bihao memiliki mood designer hebat ini bergabung dengan kami. Aku ingin mengumumkan kepada seluruh perusahaan bahwa kamu adalah istriku, istri Lu Xingshu, dan juga wakil presiden. Mengapa kalian tidak melihat apa yang tertulis di lencana karyawan saya? Departemen Desain, Magang. Jika saya tiba-tiba masuk sebagai wakil presiden, orang luar pasti akan mengatakan saya naik jabatan dengan mengandalkan suami The saya. film was translated Saya ingin memulai and dari tingkat bawah, narrated by M memahami Media. situasi perusahaan, dan membuktikan kemampuan saya sendiri. Baru saat itu, saya dihormati semua orang. Tapi tingkat dasarmu juga. Tidak ada tapi. Minggir, saya akan menghadiri Departemen Desain, makan malam pendatang baru. Pelan-pelan. Sampai jumpa. Aku kirimkan pemberitahuan. Katakan bahwa Nyonya sedang magang di Departemen Desain. Beritahu mereka untuk menjaga Nyonya dengan baik. Ya, Apa? Istri presiden akan datang ke departemen kita untuk magang. Nyonya Yao, Zhang Yingli, Kepala Departemen Desain di Grup Bihao. mohon tenang. Zhao Yabing, desainer di Grup Bihao. Departemen desain kami Kong Dan desainer di Grup Bihao. pasti akan menjaga Nyonya dengan sangat hati-hati.
Apakah semua mendengar itu? Istri presiden akan datang untuk magang di departemen desain kita. Semuanya, ikut aku ke pintu masuk hotel untuk menyambut nyonya. Yao Jing magang di desain grup di Hao. Yao Jing. Song Yao Yao, apa yang kamu lakukan di sini? Departemen kami sedang makan malam di sini. Kamu juga bergabung dengan grup di Hao. Sepertinya, ambang batas rekrutmen grup di Hao telah menurun. Ini adalah yang keluar dari mobil mewah itu. Halo, saya dari grup di Hao, Departemen Desain Kepala, Jiang Yingli. Halo, saya adalah karyawan magang baru, Yao Jing. Yao, memang dia adalah istri presiden. Anda adalah istri presiden bukan? Mereka sebenarnya mengira saya adalah istri presiden. Saya dengar setelah presiden menikah, dia tak pernah biarkan istrinya muncul di publik. Bagaimana kalau saya ambil peluang ini demi keuntungan? Ini benar. Saya adalah istri presiden. Yao Jing, saya ingat, Anda belum menikahkan. Nyonya, dia adalah teman kuliah saya, Song Yao Yao. Selama studi kami, karena dia mencuri draft desain saya. Dia bahkan tidak lulus dari universitas. Saya tidak tahu bagaimana dia juga bisa datang untuk magang di grup di Hao Anda. Jadi begitu, saya jelas-jelas pergi ke luar negeri untuk program pertukaran. Bagaimana bisa berubah menjadi karena saya mencuri draft desain dan tidak lulus? Masalah ini, dari siapa Anda mendengar itu? Baiklah, cepat minggir. Seseorang yang mencuri draft desain masih berani menjilat istri presiden. Aku... Nyonya, silakan lewat sini. Istri presiden palsu. Karyawan oportunis. Lu Xingxiu. Sepertinya perusahaan Anda perlu diatur dari bawah ke atas. Saya mengusulkan semua orang mengangkat gelas untuk Nyonya dengan segelas anggur untuk berterima kasih kepada Nyonya karena datang magang di departemen kami. Saya akan mulai duluan, Nyonya, bahwa Anda bisa datang ke departemen kami. Saya benar-benar sangat gembira. Saya sudah lama mendengar istri presiden adalah wanita cantik yang memukau. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda tidak hanya cantik, tetapi juga berbakat. Anda sungguh seorang phoenix di antara manusia. Ujian ini terlalu berlebihan. Siapa selanjutnya? Nyonya Presiden, saya bersulang untuk Anda. Nyonya Presiden, saya akan menawarkan Anda bersulang. Pendatang baru, apa yang kamu lakukan? Sungguh tidak sopan. Saya tidak suka minum. Bagimu untuk bersulang untuk istri presiden adalah berkah yang telah kamu kumpulkan. Selama beberapa kehidupan, kamu tidak berani bersulang. Sejauh yang saya tahu, grup di Hao tidak pernah menganjurkan budaya minum. Budaya kerja grup di Hao gimana? Aku tahu lebih baik darimu. Kamu mau bersulang atau tidak? Manajer, bagaimana kalau kita lupakan saja? Dia mungkin tidak bisa minum. Mengapa kamu ikut campur? Song Yao Yao, jika kamu tidak bersulang, itu berarti kamu tidak menghargai aku dan istri presiden. Semua yang hadir, belum ada siapapun yang pantas saya ajak bersulang. Yao Jing, gelas anggur ini untuk bersulang dengan istri presiden. Tidakkah Anda merasa bersalah meminum ini? Apa yang harus saya rasa bersalah? Kamu minum dulu sebagai tanda hormat. Saya menyuruhmu minum. Apa kamu dengar saya? Nyonya, aku akan membersihkannya untukmu. Jam tangannya terkena sesuatu. Aku akan melepaskannya untukmu. Ini adalah senilai 18 juta. Patek Philippe. Jam tangan wanita klasik. Hanya 18 juta. Jam tangan dengan harga segini. Saya punya banyak. Jam tangan Song Yao Yao ternyata sama dengan milik Nyonya. Di mana Song Yao Yao membeli barang palsu berkualitas tinggi itu? Terlihat lebih asli daripada milikku. Song Yao Yao, kamu sebenarnya
memakai barang palsu ke kantor. Jam tangan saya asli. Miliknya yang palsu. Status macam apa yang dimiliki istri presiden? Jam tangan yang dia pakai pasti asli. Tepat sekali. Di bagian belakang dial jam tangan asli, ada kode unik. Lihat saja, apakah dia memilikinya. Dan Anda akan tahu. Siapa tahu itu, sesuatu yang kau buat-buat. Jam tangan Patek Philippe. Semuanya punya kode, sepupuku punya satu. Aku pernah melihatnya. Jadi kenapa kalau punya? Punya nyonya, pasti asli. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa tidak ada? Saya tidak percaya jam tangannya memiliki kode. Ternyata memang ada. Metode autentikasi ini, saya bahkan belum pernah mendengarnya. Anda pasti mengarangnya. Tepat sekali. Bagaimana mungkin nyonya memakai jam tangan palsu? Saya mencarinya. Patek Philippe, hanya yang dari wilayah Eropa yang memiliki kode. Wilayah lain tidak memilikinya. Milikku. Dibeli dari konter dalam negeri. Wajar jika tidak ada kodenya. Kau dengar itu? Orang udik. Punya nyonya asli. Sedangkan kau, aku lihat kalungmu dan aksesori rambutmu. Semuanya palsukan. Aku sekarang akan melepaskannya darimu untuk menyelamatkanmu dari mempermalukan di Hope. Song Yao Yao, kau berani memukul orangku? Percaya atau tidak? Aku akan menyuruh suamiku memecatmu. Baiklah, suruh dia datang. Pecat saya sekarang juga. Nyonya, saya ingin presiden sekarang memecatnya. Suamiku setiap hari sangat sibuk dengan urusan yang tak terhitung. Aku tidak ingin mengganggunya dengan masalah sepele ini. Lagi pula, tidak baik mengganggu presiden. Untuk orang sekecil ini, Masalah sekecil ini memang tidak menjamin kemunculan presiden. Namun, presiden tampaknya sedang mengadakan perjamuan amal besar di kediaman Yunlu untuk istrinya. Bagaimana kalau Anda memintanya untuk memecat saya di perjamuan itu? Kediaman Yunlu ini adalah tempat di mana bahkan 1 meter persegi bernilai lebih dari 1 juta. Kediaman Yunlu. saya dengar lanskap tamannya semuanya oleh seniman atas dirancang. Nyonya, bisakah Anda membawa kami untuk melihatnya? Ini tidak terlalu nyaman. Mengapa tidak nyaman? Mungkinkah Anda tidak bisa masuk ke perjamuan itu? Orang udik, nyonya adalah pemilik manor ini. Bagaimana mungkin dia tidak bisa masuk? Tepat sekali. Saya hanya melihat Anda cemburu bahwa Nyonya memiliki rumah bangsawan The sebesar film was itu. translated Saya and khawatir. narrated by Dia M bahkan Media. tidak tahu arah mana gerbang manor terbuka. Cukup Song Yao Yao, pintu gerbang rumahku terbuka ke arah mana? Bukan urusanmu. Baiklah, karena semua orang ingin datang berkunjung, aku bisa mengajak semua orang. Namun, Song Yao Yao tidak diizinkan datang. Baiklah, saya juga cukup sibuk. Selamat bersenang-senang. Nyonya, gelangmu ini sungguh sangat jernih dan berkilau. Indah sekali. Song Yao Yao, cepat bantu Nyonya mengambilnya. Jika Anda ingin menjadi Kasim, jadilah. Saya tidak punya hobi itu. Kau, Rolls Royce dengan plat nomor berakhiran 88888. Bukankah ini mobil presiden? Apakah presiden datang menjemput Nyonya? Xing Xiu tidak membawa mobil ini untuk perawatan. Yao Jing, Ayah Yao Jing sopir presiden di grup Bihao. itu tidak benar. Mengapa itu seorang kakek tua? Ini sopirnya. Anda menyuruh orang-orang layanan mobil untuk mengirim Rolls Royce pulang untuk saya. Nah, mereka tiba-tiba menyuruhku untuk kembali mengemudi. Kamu harus keluar dari mobil. Berhenti mendesakku. Jika kau tidak begitu tidak berguna, apakah aku harus menyuruhmu mencuri mobil orang lain untuk dikendarai? Tentang masuk ke rumah bangsawan. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir. Ibumu kerja bersih-bersih di rumah bangsawan. Dia akan membiarkanmu masuk. Tidak ada yang akan tahu. Tapi masalah ini, cepat atau lambat akan ada. Hari ketika itu terungkap. Baiklah, diam. Ya Tuhan, apakah ini kediaman Yunlu? Aku dengar di manor ini. Setiap bunga berasal dari Provence, spesies langka. Masing-masing bernilai puluhan ribu. Ini terlalu indah. Seperti yang diharapkan dari rumah bangsawan Nyonya. Terima kasih Nyonya karena telah membawa kami untuk melihat dunia. Nyonya, tolong ajak kami masuk cepat. Silakan masukkan kata sandi. Nenek sihir tua, kenapa tak buka pintu untukku? Pintunya terkunci. Bagaimana aku bisa membukanya? Yao Yao.
Aku akan menjemput nenek dulu. Terima kasih atas kerepotanmu, Nyonya. Silakan pergi dan sambut tamu dulu. Tidak masalah. Saya berencana di perjamuan itu membersihkan perusahaan. Anda seharusnya datang lebih awal untuk melihat. Saya menemukan pintu masuk utama terlalu jauh. Makanya saya lewat pintu samping. Saya tidak menyangka akan benar-benar bertemu mereka. Kalian semua menyelinap. Apa yang kalian lakukan? Song Yao Yao, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja saya di sini untuk menghadiri perjamuan. The Tapi film was Anda, translated sebagai istri and presiden, narrated by M kenapa tak Media. lewat pintu utama? JT ini pintu samping. Aku tadi bilang itu tidak terlalu mirip pintu utama. Apa yang kau tahu? Tempat ini terlalu besar. Nyonya sudah lama tidak ke sini. Dia hanya tersesat. Tepat sekali. Bagaimanapun pintu yang manapun, Nyonya bisa membawa kami masuk. Tepat sekali. Nyonya, cepat buka pintunya. Abaikan dia. Kata Sandi salah. Kata Sandi salah. Nyonya, The film was apa mungkin kau salah translated mengingatnya? and Mungkin narrated coba by ingat-ingat M lagi. Media. Jika Anda salah masuk lagi, pintu ini akan terkunci permanen. Mengapa kau mendesakku? Ini semua salahmu. Kau membuatku gugup. Dan sekarang aku tidak bisa mengingat kata sandinya. Minggir, biar aku saja. Bagaimana Song Yao Yao tahu? Kata sandi gerbang utama. Karena kata sandinya adalah Yei 5587. Itu berarti Yao Yao perkasa dan mendominasi. Tapi, kata sandi manner. Bagaimana mungkin itu namamu? Apa maksudmu namanya? Ini jelas nama belakang Nyonya. Benar sekali tepat. Itu nama belakangku. Suamiku biasanya suka memanggilku Yao Yao. Kata sandi ini, aku menggunakannya saat kuliah. Saat kau sekolah kau sudah mencuri draft desainku. Kata sandi ini, kau pasti melihatnya secara diam-diam. Jadi begitu? Song Yao Yao, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau menyamar sebagai istri presiden. Kau bilang kata sandi ini diatur untukmu. Lalu kenapa tadi kau mencoba memasukkannya beberapa kali? Dan tidak bisa benar, aku punya terlalu banyak kata sandi. Aku lupa. Tepat sekali. Nyonya punya begitu banyak properti atas namanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengingat kata sandi untuk setiap tempat? Kau hanya menebak dengan benar. Masih berani mempertanyakan identitas istri presiden. Jika kau berani mempertanyakan identitas istri presiden di sini lagi, awas istri presiden bisa saja menyuruh orang mengusirmu. Baiklah, silakan panggil seseorang. Mari kita lihat siapa yang berani mengusirku. Sekarang, segera. Saat ini juga, datanglah ke pintu samping. Orang udik. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan keluar sendiri. Tepat sekali. Jika nanti kau diusir, itu tidak akan terlihat baik. Yao Yao, bagaimana kalau kau pergi dan meminta maaf pada Nyonya? Perjamuan akan segera dimulai, orang yang kau panggil. Sebaiknya segera tiba. Kalau tidak, aku tidak akan menunggu. Kau masih berani duduk di sana. Tunjukkan rasa hormat pada Nyonya. Nyonya. Kau, kenapa kau memanggilnya Nyonya? Ibu Yao Jing, staf kebersihan di kediaman Yunlu. Lihat baik-baik. Siapa Nyonya yang sebenarnya? Nyonya yang asli seharusnya tidak ada di sini kan? Aku tidak The bisa film was membiarkan putriku translated and kehilangan muka. narrated by M Media. Nyonya, aku memanggilmu. Aku tidak sering datang ke rumah bangsawan ini. Sepertinya dia tidak mengenaliku. Kampungan, lihat itu. Hanya dengan satu panggilan dari Nyonya, dia bisa memanggil orang. Ini cukup untuk membuktikan status bangsawan Nyonya. Jadi seorang petugas kebersihan bisa membuktikan status bangsawan. Standarmu benar-benar rendah. Tentu saja Nyonya juga bisa memanggil orang lain. Perjamuan akan segera dimulai. Jangan pedulikan dia, agar kau tidak tertular kemiskinan darinya. Nanti di perjamuan, aku akan lihat seberapa sombongnya kau. Aku dengar Nyonya berhati mulia dan berencana mendirikan yayasan amal, dan presiden segera mengundang selebriti dari seluruh negara untuk hadir. Presiden dan istrinya, mereka benar-benar sepasang pasangan ilahi. Bukan hanya itu, aku juga dengar bahwa saat perjamuan dimulai pukul 10, presiden dan istrinya akan membuka brankas. Di dalamnya adalah milik presiden dan istrinya. Tanda cinta.
Presiden akan secara terbuka menyatakan cintanya pada istrinya. Nyonya, mereka semua sepertinya iri dengan hubunganmu dengan presiden. Bagaimana kalau kita pergi menyapa? Tidak perlu. Aku tidak terlalu suka bersosialisasi. Aku harus segera membawa mereka pergi. Jika tidak saat presiden dan istrinya tiba nanti semuanya akan berakhir. Ini wanita di depan mengenakan gaun putih. Siapa dia? Aura ini begitu luar biasa. Sikap ini, aura ini, dia pasti istri presiden. Penglihatan macam apa yang kalian semua punya? Ini, sungguh, Nyonya Presiden. Grup di Hau kami. Jadi ini Nyonya Presiden yang asli. Nyonya Presiden, maafkan saya, maafkan saya. Jadi mereka belum pernah melihat Nyonya Presiden juga. Kau terlalu baik. Ya, aku merasa tidak enak badan. Aku permisi sebentar. Cepat pergi. Kenapa kau terburu-buru pergi? Apa mungkin kau khawatir bahwa saat presiden tiba nanti, penipuanmu akan terbongkar? Aku sudah bilang, aku tidak enak badan. Tidak enak badan. Kalau begitu istirahat saja di sini. Perjamuan ini tidak bisa tanpa Nyonya rumahnya. Tepat sekali. Aku dengar. Presiden pergi menjemput Nyonya besar dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Perjamuan ini masih membutuhkan Nyonya rumahnya untuk memimpinnya. Ya Nyonya, perjamuan ini diadakan untuk Anda. Bagaimana bisa berlanjut tanpa Anda? Apa itu? Mengapa ada brankas? Ini brankasnya. Isi tanda cinta. Presiden dan Nyonya. Bukan. Ya benar. Karena presiden belum tiba. Kenapa Nyonya tidak membuka brankas dulu dan biarkan kami melihat? Kau menyuruhku membukanya, dan aku akan membukanya. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kau jangan-jangan tidak bisa membukanya ya? Bagaimana mungkin aku tidak membukanya? Hanya saja, brankas itu berisi beberapa barang berharga. Tak satu pun yang hadir pernah melihatnya. Dan aku takut, jika satu atau dua barang tidak sengaja hilang itu tidak akan baik. Barang berharga, kenapa aku dengar bahwa di dalamnya ada tali 5 warna? Bagaimana mungkin? Apa menurutmu Nyonya? Sama sepertimu, orang udik. Song Yao Yao. Aku rasa kau hanya ingin pamer. Kau gila perhatian. Siapa yang akan menaruh tak berharga tali 5 warna di brankas? Itu bukan gelang tidak berharga. Itu adalah tali 5 warna yang presiden sendiri pergi ke kuil untuk meminta seorang guru untuk menenunnya bagi Nyonya. Dia berharap Nyonya akan aman dan makmur. Apa kau pikir presiden sama sepertimu, bodoh dan tahayon? Dengan status Nyonya, brankas itu pasti berisi emas, perak, dan permata. Begitukah Yao Jing? Kalau begitu beritahu kami, apa yang ada di dalam brankas ini? Aku tidak begitu ingat. Seharusnya hanya beberapa perhiasan. Bukankah itu tanda cinta? Bagaimana mungkin Anda tidak ingat dengan jelas? Mungkinkah dia bukan Nyonya Presiden? Nyonya dimanjakan oleh presiden. Jadi mengapa dia perlu mengingat hal-hal sepele seperti itu? Anda tidak pantas meragukan identitas Nyonya. Selama Nyonya membuka brankas dan membuktikan identitasnya, Kalian semua akan menghadapi konsekuensi berat. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia mencoba. Apakah dia bisa membukanya? Nyonya, selama Anda membuka brankas ini, Anda bisa menghilangkan keraguan orang-orang ini dan membuktikan identitas Anda. Tolong buka dengan cepat. Xingxiu, kamu kembali. Apakah nenek baik-baik saja? Apakah sakitnya serius? Sekarang tidak ada yang serius. Dokter sudah memeriksanya. Mereka bilang dia hanya perlu lebih banyak istirahat. Kalau begitu baguslah. Aku melihat perjamuan dibatalkan. Dan aku pikir nenek sakit parah. Jangan khawatir. Benar, aku ingat kamu bilang di perjamuan. Kamu akan membersihkan perusahaan. Sekarang setelah perjamuan dibatalkan. Apakah itu akan memengaruhi rencanamu? Tidak apa-apa. Biarkan mereka melompat-lompat sebentar lagi. Ketika rapat perusahaan tiba, nanti masih sempat bereskan semuanya. Aku sangat berharap besok adalah rapat perusahaan untuk memberitahu semua orang bahwa kamu adalah istriku, istri Lu Xingxiu. Jangan khawatir. Cepat atau lambat kau akan mendapat statusmu. Nenek, Ting Suen, kau sudah ketemu dia. Bagaimana perasaanmu tentang dia? Nenek, Anda benar-benar memiliki wawasan yang tajam.
Anda bahkan belum bertemu dengannya. Namun Anda tahu wanita itu tidak sederhana. Bagaimana bisa? Menurut pandangan saya, kakak hanya terbutakan olehnya. Wanita ini sombong dan angkuh dan kejam. Ada seorang gadis yang entah bagaimana menyinggung perasaannya. Dia bahkan ingin mentato kata-kata di tubuh orang itu. Apa? Astaga. Dosa apa yang telah kulakukan? Cucu selongku. Ternyata menikahi wanita. Sejahat itu. Nenek, jangan marah. Kakak saya sedang bersiap untuk pada rapat perusahaan mengumumkan wanita itu sebagai wakil presiden. Jika Anda sangat marah sampai pingsan, siapa yang akan menghentikan kakak saya? Apa? Dia juga ingin menjadikannya wakil presiden. Kurasa The film kakakmu was translated benar-benar terkena and sihir narrated selama by wanita tua Media. ini masih hidup 1 hari lagi. Aku tidak akan pernah mengizinkannya menjadi wakil presiden grup di Hao. Jing Jing, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke perusahaanku? Apakah kau tahu betapa memalukannya bagiku? Jika orang lain tahu ibuku adalah seorang petugas kebersihan. Aku pergi ke apartemen siwamu untuk mencarimu. Tidak ada yang menjawab, jadi aku datang ke sini. Biar ku beritahu, istri presiden adalah yang itu. Diam, kau berteriak begitu keras. Apakah kau ingin semua orang tahu bahwa aku palsu? Pergi sana. Jangan pernah lagi datang mencariku. Aku tidak ingin melihatmu. Melakukan ini, bukankah agak buruk? Apa yang salah dengan itu? Anda terlalu baik hati? Song Yao Yao sendiri bertindak tanpa rasa malu. Tapi, Tidak ada tapi. Kami hanya membantu istri presiden melampiaskan amarahnya. Lagi pula, dengan Nyonya mendukung kami. Apa yang Anda takutkan? Benar, Nyonya? jangan khawatir. Di perusahaan ini sekarang, aku masih memiliki keputusan akhir. Dalam beberapa hari, aku akan bicara dengan Xing Zhou. Minta dia naikkan jabatan dan gajimu. Apa yang kamu tertawakan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bukankah Anda sendiri simpanannya? Dan masih berani bertanya kepada orang lain? Nyonya, Yao Jing, apa kamu menyebarkan rumor tentangku lagi? Sejujurnya, bagaimana itu bisa disebut menyebarkan rumor? Jika bukan karena kamu mencampuri pernikahan Ting Xuan, bagaimana dia bisa melindungimu sebegitu rupa? Lagi pula, kamu juga menyebabkan dia bercerai dan harta keluarganya dibagi. Semuanya perhatikan baik-baik. Namanya Song Yao Yao. Dia ikut campur dalam pernikahan tuan muda kedua Lu dari grup Diao. Membuat dia bercerai dan harta dibagi. Siapa yang mengizinkanmu mereka M-ku? Kamu melanggar hak privasiku. Menjadi simpanan dan masih menginginkan privasi. Sungguh konyol. Jika kamu berani melanjutkan membuat keributan di sini, kami akan mengukir 2 kata simpanan di dahimu. Nyonya tunggu apa lagi? Tulis di wajahnya sekarang. Berhenti berkelahi. Berhenti berkelahi. Apa yang kalian lakukan? Manajer Song Yao Yao dia. Manajer, mereka mengotori tempat kerjaku, memfitnahku, dan bahkan mencoba memukulku. Ini pembelaan diri. Mengapa mereka tidak menulisnya di meja kerja orang lain, tapi bersikeras menulisnya di mejamu? Bukankah kau sendiri mau jadi simpanan? Aku tidak peduli kau melakukannya atau tidak. Cepat bersihkan mejamu, dan buatlah bersih tanpa noda. Kita akan segera rapat. Yang lainnya, ikut aku ke ruang rapat. Proyek perhiasan. Bekerja sama dengan grup Jiang, akan segera diajukan proposalnya. Namun yang bertanggung jawab awalnya. Proyek ini, sakit dan dirawat di rumah sakit. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil alih proyek ini? Saya punya proyek lain yang sedang dikerjakan. Dan saya terlalu sibuk. Aku juga tidak mau. Manajer Jiang itu selalu menyentuh karyawan wanita. Secara tidak pantas. Aku masih ada kencan buta di rumah. Dan aku tidak mau terlibat. Bajingan ini, aku tidak akan pergi. Kalian berdua. Aku meminta kalian melakukan pekerjaan. Dan kalian mengulur-ulur waktu. Perusahaan mempekerjakan kalian. Apa gunanya kalian? Manajer, jangan marah. Bukankah masih ada 1 orang? Apakah Anda berbicara tentang Song Yao Yao? Ya, Tapi dia hanya seorang magang. Bisakah dia menanganinya? Apa salahnya dengan itu? Bukankah dia suka memanjat keranjang pria? Itu sangat cocok dengan keahliannya. Song Yao Yao, kamu datang tepat pada waktunya. Perusahaan memiliki proyek yang sangat penting. Ini dipercayakan kepadamu. Aku. Ya. Itu kau yang bekerja sama dengan grup Xiang. Proyek ini akan menjadi tanggung jawabmu. Proyek ini sangat penting. Ini menyangkut kehormatan perusahaan di rapat umum. Aku sangat menghargaimu, makanya aku serahkan padamu. jangan mengecewakan. Manajer baiklah. Jangan khawatir manajer.
Aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan baik. Song Yao Yao, kamu curang. Aku sedang menggambar rencana desain. Tidakkah kamu tahu bahwa saat kamu bekerja, kamu memiliki semacam senyum curang di wajahmu? Batas waktu proyek perusahaan sangat ketat. Mana mungkin aku sempat selingkuh? Jadi maksudmu, jika kamu punya waktu, kamu benar-benar akan curang. Berhenti main-main, aku sedang bekerja. Presiden besar, berhentilah bertingkah. Tanganmu sekarang seharusnya ada di sini. Presiden Group Xiang. Tuan Xiang, sebenarnya proposal desain. Aku bisa langsung pergi ke The film was perusahaanmu translated dan menyerahkannya. and narrated by Sungguh M. terlalu Media. merepotkan bagimu untuk mentraktirku makan. Sama sekali tidak. Bisa makan bersama Nona Song, wanita secantik itu. Adalah kehormatan bagi saya. Aku yakin kamu sudah melihat proposal itu, bukan? Jika tidak ada masalah, maka kita bisa. Nona Song, kita sedang makan di luar. Mengapa berbicara tentang proyek? Mari nikmati saja saat ini. Mengenai proyek, bisa dibahas setelah makan malam. Tuan Lu, mengapa Anda tidak masuk? Apa yang kamu tahu? Ini adalah pertama kalinya Yao Yao menandatangani proyek. Tentu saja aku harus menunggunya sampai dia selesai menandatangani kontrak. Lalu tiba-tiba muncul untuk memberinya kejutan. Untuk memperingati dia sebagai seorang magang, menandatangani proyek pertamanya. Jika aku masuk sekarang, dia pasti akan menyalahkanku karena mengganggu pekerjaannya. Saya mengerti. Tidak heran Tuan Lu, Anda punya istri. Tunggu sebentar. Apa yang bayi itu lakukan? Kenapa dia menyentuh tangan Yao Yao? Beraninya dia menyentuh wanitaku, istri Xing Shou. Kamu mencari mati. Presiden Lu, tunggu saya. Presiden Xiang, aku rasa kamu sedikit mabuk. Benar. Saya mabuk. Nona Song, mengapa Anda tidak mengantar saya ke kamar di lantai atas untuk malam penuh gairah? Hal macam apa ini? Beraninya kamu punya niat buruk padaku. Dasar jalan kecil, jangan tidak tahu malu. Beraninya kau menolak minumanku. Apakah Anda pikir saya sakit? Apa yang ingin kamu lakukan? Xing Shou, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu kamu sedang ditindas. Kamu baik-baik saja. Lulu. Presiden Lu, saya benar-benar pantas mati. Saya benar-benar tidak tahu. Nona Song adalah orang Anda. Jika saya tahu, bahkan jika saya punya 100 nyali, saya tidak akan berani. Jadi jika itu orang lain, kamu bisa begitu saja melecehkan mereka. Tidak, bukan itu maksud saya. Presiden Lu, tolong jangan marah. Dia wanita dengan temperamen meledak. Dia tidak cocok untuk Anda. Saya akan memilih beberapa yang lembut. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan Anda? Kamu mencari mati. Song Yao Yao adalah istriku. Istri Lu Xing Shou. Dia adalah nyonya presiden, grup Dihao. Dan juga seseorang yang tidak akan pernah bisa binatang buas sepertimu inginkan. Nyonya Presiden. Presiden Lu, saya salah. Nyonya, saya akan bersujud kepada Anda. Saya buta. Saya mohon Nyonya tolong jangan merendahkan diri ke level saya. Sampaikan perintah saya. Dalam 3 menit, saya ingin mendengar berita kebangkrutan Sang. Ya, bangkrut. Bangkrut. Pergi. Mulai besok. Tidak, mulai hari ini. Kamu tidak perlu pergi ke perusahaan lagi. Tunggu sampai rapat perusahaan. Akan saya umumkan ke seluruh perusahaan identitasmu. Itu tidak akan terjadi. Proyeknya hilang. Jika kamu langsung mengumumkan aku adalah Nyonya Presiden, mereka akan berpikir aku vas bunga yang tidak berguna. Kalau begitu lain kali, jika kamu menghadapi hal seperti ini lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak akan ada lain kali, bukankah sebentar lagi rapat perusahaan akan diadakan? Tapi sebelum itu,
Aku harus mengembalikan The departemen film was desain. translated Sebuah proyek. and Meskipun narrated departemen by M desain Media. tidak punya banyak orang baik, masih ada beberapa orang yang jujur dan bermartabat menunggu dividen proyek. Baiklah. Kalau begitu saya akan meminta Sekretaris Han, rekomendasikan klien yang mudah diajak bicara. Untukmu. Tidak. Aku punya koneksiku sendiri. Yo. Halo Profesor Luo. Aku punya proyek di sini. Apakah Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu? Proyek yang kau tangani. Apa kau masih perlu meminta pendapatku? Aku akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak denganmu. Anda sangat percaya padaku, tanpa bertanya apa itu. Secara lahiriah, aku adalah profesormu. Pada kenyataannya, filosofi desainku masih terinspirasi olehmu. Lagi pula kau sekarang adalah istri Presiden Di Hou. Apa yang harus saya khawatirkan? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kalau begitu tolong besok, kirim orang ke Di Hou buat tanda tangan kontrak. Saat Anda senggang, saya akan mentraktir Anda makan. Profesor tolong bantu kami melihat gambar desain ini. Tunggu sebentar, sebentar saja. Setelah saya selesai dengan urusan kakak seniormu, akan saya tunjukkan padamu. Besok kirim seseorang ke Departemen Desain Grup Di Hou. Temui istri presiden mereka, dan tanda tangani kontraknya. Setelah Profesor Luo dan proyek saya selesai, saya tidak akan menjadi magang ini lagi. Jangan marah lagi, berikan aku senyuman. Anda bisa tersenyum sekarang kan? Sisi ini juga perlu. Anda Sangat senang. Sepertinya Anda melayani Presiden Xiang dengan baik tadi malam. mulutmu kotor sekali. Apakah Anda biasanya makan di toilet? Anda, kontrak yang menyuruhmu tanda tangani itu, sudah kau tanda tangani. Saya tidak menandatanganinya. Apel, Song Yao, apakah kamu tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi seluruh departemen desain? Seluruh departemen mengandalkan proyek ini untuk dipuji dalam rapat perusahaan, dan kamu malah mengacaukannya. Tak berguna membangun tapi jago merusak. Seluruh departemen telah dihancurkan olehmu. Grup Xiang sudah bangkrut. Tidakkah Anda tahu? bangkrut. Bagaimana mungkin? Grup Xiang adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di industri perhiasan. Kau bilang bangkrut, dan langsung bangkrut begitu saja. Perusahaan Xiang telah bangkrut. Berita mengatakan bahwa Presiden Xiang menyinggung seorang tokoh besar dalam semalam. Dia kehilangan segalanya. Bagaimana itu mungkin? Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk membuat grup bernilai miliaran seperti Grup Xiang bangkrut? Pasti kau sih, pembawa sial ini. Kau menyebabkan Presiden Xiang tertular. Nasib burukmu dan bangkrut. Tepat sekali. Kalau tidak, bagaimana kamu menjelaskan? Usai makan malam bareng Presiden Xiang, perusahaannya bangkrut. Song Yao, kamu menyebabkan perusahaan kehilangan proyek itu. Kamu pembawa sial. Proyek kecil dari grup Xiang itu. Jika hilang ya hilang. Tunggu sebentar. Orang-orang dari Institut Desain Yingjue akan datang ke perusahaan kita untuk menandatangani proyek baru. Anggarannya 10 kali lipat dari grup Xiang. Institut Desain Yingju menduduki peringkat pertama dalam desain di antara semua institut. Institut Desain Yingju adalah rumah bagi para profesor dan mahasiswa paling berprestasi di dunia. Bagaimana mungkin mereka memilih kita Di Hou untuk sebuah proyek selama desain kita lebih baik dari desain institut mereka sendiri? Itu sudah cukup. Orang udik sepertimu bisa mendapatkan proyek dari Institut Desain Yingjue. Benar sekali. Institut Desain Yingju bernilai 100 grup Xiang. Menurutku, kamu baru saja kehilangan proyek itu dan mengulur waktu di sini. Benar pengawas, pekat saja dia langsung. Pembohong seperti dia duduk di kantor yang sama. Aku merasa jijik. Apakah saya berbohong kepada Anda? Sebentar lagi, saat orang-orang dari Institut Desain Yingjue tiba, Anda akan tahu. Halo, saya Direktur Departemen Bisnis dari Institut Desain Yingjue. Nama saya Qi. Permisi. Di mana kami harus menandatangani kontrak? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan proyek Institut Desain Yingjue itu? Tidak mungkin. Seorang yang belum lulus universitas. Halo, Direktur Qi. Direktur Qi bawahan Profesor Lu. Anda baru saja mengatakan Anda di sini untuk menandatangani kontrak. Ya,
Profesor Luo kami berkata, proyek ini adalah hadiah untuk istri presiden. Permisi, siapa istri presiden? Istri presiden ada di sini. Jadi begitu, bos pihak lain memberi kami proyek ini sebagai bentuk hormat kepada istri presiden. Song Yoyo, beraninya kamu menggunakan namaku untuk mencari proyek. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin seorang magang biasa memiliki koneksi dengan Institut Desain Yingju? Jelas saya yang menelpon profesor dan mendapatkan proyek itu. Apa yang kau bicarakan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya orang buta huruf yang dikeluarkan dari institut. Dia tidak berpikir jernih. Ini adalah nyonya grup di hau kami. Profesor Luo berkata bahwa dengan keterlibatan Anda dalam proyek ini, dia benar-benar merasa tenang. Nyonya silakan, pimpin saya untuk menandatangani kontrak. Profesor Lumo bahkan secara khusus meminta keterlibatanku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan Profesor Lumo. Direktur Ki silakan lewat sini. Mau kemana? Tidakkah kamu dengar bahwa mereka menandatangani kontrak dengan istri presiden? Kembali ke tempat dudukmu dan tetap di sana. Sangat tidak tahu apa-apa. Istri presiden, saat Anda menandatangani kontrak, Anda pakai stempel resmi perusahaan. Benar nyonya, kontrak ini ditandatangani oleh Anda atas nama istri presiden. Anda harus menggunakan stempel resmi tingkat tertinggi perusahaan untuk menyoroti pentingnya kontrak. Proyek ini diberikan olehku kepada departemen proyek. Tidak perlu stempelku. Stempel departemen sudah cukup. Sepertinya hanya dengan mengumumkan identitas saya pada rapat perusahaan, mereka akan percaya. Mereka salah mengira saya orang lain. Saya tidak menyangka Institut Desain Yingju begitu murah hati. Dengan satu langkah ini adalah proyek 500 juta. Mohon yakinlah, proyek ini kami pasti akan menuntaskannya dengan total usaha. Profesor Luo berkata, bisa bekerja sama dengan istri presiden. Perusahaan Anda, 500 juta, hanyalah permulaan. Ketika dia tidak sibuk, kami harus mengundang nyonya untuk memberikan ceramah. Tolong sampaikan terima kasih kepada Profesor Luo dariku. Benar, Profesor Luo, dia akan menyiapkan kejutan untuk Anda di rapat perusahaan Anda. Nyonya silakan, nantikan itu. Kalau begitu saya permisi dulu. Baiklah, mohon jaga diri. Saya benar-benar tidak menyangka Profesor Luo dari Institut Desain Yingju begitu akrab dengan Anda. Nyonya, bisakah Anda membantu saya meminta tanda tangan The film Profesor was Luo? translated Tanda tangan. and narrated Saya by sudah M lama Media. menyukainya. Saya juga. Di industri desain, siapa yang tidak mau tanda tangan Profesor Luo? Baiklah. Hanya 2 tanda tangan. Aku akan mengambilkannya untukmu di lain hari. Cukup tiru dari internet. Seharusnya tidak sulit. Nyonya sangat baik. Memiliki Anda sungguh merupakan berkah bagi departemen desain kami. Yao Jing, Anda benar-benar berpura-pura menjadi istri presiden. Dan Anda ketagihan. Profesor Luo sering di luar negeri mempromosikan budaya tradisional. Anda bahkan belum meninggalkan negara ini. Saya khawatir Anda bahkan belum bertemu Profesor Luo, benarkah? Siapa bilang aku belum pernah ke luar negeri? Orang udik, tahukah kau berapa banyak properti yang dimiliki istri presiden secara global? Presiden dan istri presiden pergi ke berbagai negara untuk merayakan malam tahun baru setiap tahun. Apa kau pikir semua orang sepertimu yang bahkan belum pernah keluar dari provinsi Nansheng Berkeliling negara rayakan tahun baru. Anda bahkan tak berani pergi ke rapat perusahaan dalam beberapa hari. Siapa bilang nyonya tidak berani pergi? Sedangkan kamu dilarang pergi buat malu departemen. Tentu saja aku berani pergi. Sedangkan kamu, jika kamu berani membuat masalah di konferensi, aku tidak keberatan memecatmu di depan seluruh perusahaan. Kalau begitu kita akan bertemu di konferensi. Dengar Presiden Lu belum hadir konferensi. Selama 2 tahun terakhir, dia pasti tidak akan hadir. Tahun ini juga, Presiden Lu itu berada di luar negeri sepanjang tahun. Bahkan jika ada kejutan, itu pasti yang baru saja disiapkan Direktur Ki. Tidak ada yang akan membongkarku. Berkat istri presiden. Karena berhasil mendapatkan proyek Institut Desain Yingju. Kami baru punya kesempatan untuk menghadiri konferensi perusahaan ini. Maman, hotel mewah seperti ini. Ini pertama kalinya saya ke sini. Ini semua berkat istri presiden. Saya juga jadi bisa memperluas wawasan. Tidak apa-apa. Aku selalu merasa bahwa dekorasi hotel ini agak ketinggalan zaman. Jika aku punya waktu di lain hari, aku akan meminta Xing Zhou mencari seseorang untuk mendekorasi ulang hotel itu. Song Yoyo, apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa karena aktingmu berlebihan. Anda bahkan menipu diri sendiri.
Anda benar-benar berpikir Anda, istri presiden. Dekorasi ini dirancang khusus oleh seorang desainer Prancis. Siapa Anda sehingga memilih-milih di sini? Song Yao Yao. Di konferensi perusahaan ini, beraninya kamu begitu sombong. Menurutku kamu hanya cemburu pada istri presiden karena mendapatkan perhatian presiden. Tapi, jika Yao Jing benar-benar istri presiden, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dekorasi ini dirancang oleh desainer Prancis? Siapa bilang aku tidak tahu? Dirancang oleh desainer Prancis. Bukankah aku masih bisa menemukannya? Ketinggalan zaman. Tapi, hotel ini baru dibuka setengah tahun yang lalu. Komdan dan kau gila. Apa kau benar-benar percaya omong kosong? Song Yao Yao meragukan identitas istri presiden. Bahkan tuan muda kedua lu telah mengakui dia adalah istri presiden. Bagaimana mungkin itu palsu? Karyawan, grup Diao, silakan duduk. Selamat datang semuanya di konferensi tahunan perusahaan grup Diao. Selanjutnya, mari kita undang istri presiden ke atas panggung untuk berbicara. Baiklah. Baiklah. Orang udik. Mereka ingin istri presiden. Untuk apa kamu naik? Jika dia naik, biarkan dia naik. Saya ingin melihat dia memperkenalkan proyek dengan Institut Desain Yinjue. Bagaimana? Para tamu terhormat, halo semuanya. Mohon jangan karena gelar Nyonya Presiden merasa segan kepadaku. Aku juga seorang karyawan tingkat bawah perusahaan. Untuk grup Diao, aku akan berjuang bersama kalian semua. Bagus. Bagus. Nyonya Presiden sungguh tidak sombong dan tidak rendah diri. Bisa turun ke lapangan dan berjuang bersama karyawan biasa. Sungguh langka. Memang benar, saya dengar Nyonya Presiden baru saja mengamankan untuk Departemen Desain kolaborasi dengan Institut Desain Yingju. Itu adalah pemimpin dalam industri perhiasan. Ya, Nyonya Presiden, karena Anda mengamankan untuk perusahaan proyek dengan Institut Desain Yinjue, kenapa tidak jelaskan pada semua orang sedikit tentang kemajuan proyek yang spesifik? Proyek ini dari kerangka hingga detail adalah semua upaya keras saya. Mari kita lihat apa yang bisa Anda hasilkan. Tidak menyangka ini Song Yao Yao. Tadi malam saat tidak ada orang di perusahaan, dari komputermu menyalin presentasinya. Tentu saja aku bisa. Institut Desain Yingju juga mempertimbangkan identitas saya sebagai seorang desainer. Itulah sebabnya mereka mempercayakan proyek ini kepada saya. Saya akan jelaskan pada semua orang konsep proyek ini. Mohon lihat layar besar. Pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana setiap halaman hanya memiliki judul, di mana konten spesifiknya. mengapa Nyonya Presiden tidak berbicara lagi? Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Benar. Konsep desain. Ini aku. Konsep desain awal saya adalah ini. Tayangan slide ini bukan miliknya sendiri. Mengapa dia berbicara begitu ragu-ragu? Tepat sekali. Nyonya Presiden, karena proyek ini secara pribadi Anda kelola. Bagaimana Anda bahkan tidak bisa menjelaskan konsep desainnya? Song Yao Yao, dia pakai presentasi itu untuk menyakiti saya. Tayangan slide saya persis seperti ini. Anda mencurinya sendiri. Tidakkah Anda tahu itu? Kau. Kali ini, saya merancang monumen peringatan 100 tahun untuk Institut Desain Yinjue. Inspirasi kreatifnya berasal dari, mau tahu dari, Institut Transendensi dan Warisan. Seperti yang semua orang tahu, Institut Desain Yinjue telah menghasilkan banyak desainer luar biasa. Rencana penjualan. Karya ini juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan memberi kembali kepada alma mater saya, Institut Desain Yinjue. Terima kasih semuanya. Bagus. Ini benar-benar yang benar-benar ikut proyek. Bisa jelaskan? Benar, aku baru saja mendengar mereka berdebat siapa istri presiden. Menurutku Song Yao Yao ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan sangat berbakat. Dia tahu detail proyek luar kepala. Menurut semua laporan seharusnya dialah istri presiden kan? Bagaimana mungkin? Istri presiden yang sebenarnya adalah Yao Jing sebelumnya di rumah mewah itu. Bahkan tuan muda kedua Lu memanggilnya kakak ipar. Bagaimana mungkin itu palsu? Tepat sekali. Song Yao Yao hanyalah gadis desa. Bagaimana dia bisa pura-pura jadi istri presiden? Status istri presiden tidak mengharuskannya meninjau proyek secara rinci satu persatu. Jadi wajar jika dia tidak tahu detail spesifiknya. Tapi dia... Tapi apa tapi? Song Yao Yao menukar tayangan slide saya
Dia hafal itu, presentasi asli saya juga. Itulah sebabnya dia berbicara dengan sangat detail. Jati Song Yao yang mencuri presentasi Yao Jing. Memutarbalikkan fakta. Sudah berapa kali ini? Anda berteriak tangkap pencuri. Aku berteriak tangkap pencuri. Saat kau kuliah, kau didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Kau bahkan tidak mendapatkan diploma universitasmu. Kaulah plagiator kebiasaan, pencuri kebiasaan. Tepat sekali. Bahkan untuk proyek Institut Desain Yingzhou, kau berani menggunakan nama istri presiden untuk menipu orang. Apalagi yang tidak kau takuti untuk lakukan? Manajer, menurutku Song Yao bukan orang seperti itu. Kung Dan apa maksudmu? Dia bukan orang seperti itu. Tapi aku. Apakah kau meragukan identitasku? Kung Dan, apa kau benar-benar berpikir tuan muda kedua lu akan salah mengenali kakak iparnya sendiri? Aku. Sungguh sangat menarik. Bagaimana jika saya memberitahu Anda? Lu Tingsuan sama sekali belum bertemu dengan iparnya. Song Yao, lihatlah waktu. Dan kamu masih keras kepala. Manajer, suruh seseorang mengusirnya. Selamatkan kami dari rasa malu, Departemen Desain kami. Kau benar. Keamanan. Datang dan usir orang gila yang berbohong ini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Presiden Lu benar-benar datang. Kerapat perusahaan tahun ini. Aku harus pergi dengan cepat. Siapa yang memberimu hak untuk mengusir seseorang di rapat perusahaan truk di Hao? Presiden Lu. Aku hanya mencoba mencari keadilan untuk istri presiden. Wanita ini, dia tidak menghormati nyonya di perusahaan. Dan bahkan berani menggunakan nama nyonya di luar penipuan. Presiden Lu, Anda sama sekali tidak boleh melepaskannya. Benar sekali. Wanita itu Song Yao. Penuh kebohongan. Jika Nyonya tidak ada di sini. Nyonya Anda mau kemana? Aku merasa sedikit tidak enak badan. Aku ingin pergi ke toilet. Hentikan. Presiden Lu ada di sini. Ikut denganku. Siapa kamu? Beraninya kamu menyamar sebagai istri Lu Xingshou. Apa? Yao Jing ini palsu. Aku sudah tahu. Seseorang dengan pembawaan seperti dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istri presiden? Presiden Lu. Apakah Anda mengatakan dia bukan istri presiden? Bagaimana mungkin tuan muda kedua Lu bahkan memanggilnya kakak ipar? Tingsuan belum bertemu istri saya. Dia pasti disesatkan dan salah paham. Song Yao adalah istri Xingshou. Kau benar-benar berani menipuku. Kau membuatku menyinggung istri presiden yang sebenarnya. Ini semua salah wanita ini. Karena menipu kami begitu lama. Kalian sendiri yang membuat kesalahan. Bisakah kalian menyalahkanku untuk itu? Memang hanya wanita seperti itu. Dengan sikap luar biasa. Dan bakat yang menonjol. Yang pantas untuk Presiden Lu. Benar sekali. Istri presiden. Dengan kemampuan seperti itu. Dan Presiden Lu benar-benar pasangan yang serasi antara bakat dan kecantikan. Aku tidak mengakui wanita ini sebagai menantu keluarga Lu. Kami. Nenek, The film was dalam hidup ini translated saya hanya and mengakui narrated Yao by M seorang. Media. Dia adalah istri yang saya pilih. Tidak ada pilihan lain. Kamu adalah kakak iparku. Aku salah mengenali orang. Aku tidak peduli siapa yang kamu pilih untuk diakui. Singkatnya, aku tidak akan mengizinkan seseorang dari kalangan rendah masuk ke pintu keluarga Luku. Terlebih lagi, karakternya tercela. Poin ini, Tingsuan sudah mengonfirmasi kepadaku. Nenek, informasiku. Sebelumnya salah. Kakak ipar ini orang yang sangat baik. Dia jujur dan baik hati. Sebelumnya, aku salah mengenali orang nenek. Kata-katamu tidak bisa dipercaya. Penilaianmu terhadap wanita selalu tidak akurat. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa bercerai? Dibagi oleh orang-orang. Begitu banyak aset. Baru saja kamu bilang aku sudah memverifikasinya untukmu. Tapi sekarang kamu berbalik melawanku. Sepertinya Song Yao di keluarga Lu tidak disukai oleh nyonya besar Lu. Biarkan mereka bertengkar di antara mereka sendiri. Mungkin mereka akan melupakanku. Nenek, Xingshou dan aku benar-benar saling mencintai.
Kami, Apa yang kamu lakukan? aku akan ketoyak. Gelang ini, pola dan desain ini adalah karya terbaru yang dirilis minggu lalu oleh desainer hebat Royal. Mungkinkah kamu adalah master perhiasan terkemuka di dunia? Royal, Ru Yao, desainer yang tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dirinya. Melihat sikap nyonya besar Lu. Ya nenek Lu, saya Ru Yao. Sepertinya kau sangat menyukai desainku. Aku dengar Ru Yao tertutup. Dia pasti tidak akan datang ke tempat dengan begitu banyak orang. hanya seseorang seperti Royal, seorang desainer hebat dan berbakat, yang pantas menjadi menantu keluarga Luku. Nenek. Yao Yao adalah desainer hebat Luo Yao yang nenek bicarakan. Diam, kau anak durhaka. Bersama wanita jalang ini, waktu yang lama, kamu akan belajar berbohong. Aku sudah mengikuti Yao Yao selama bertahun-tahun. Gaya desain seperti apa yang dia miliki, aku tahu yang terbaik. Gelang ini adalah yang dia rilis minggu lalu. Karya terbarunya. Ini adalah karya yang unik. Nona Yao ini adalah Royal. Aku tidak menyangka mengikuti desain Ru Yao yang sudah jadi, gelang yang disalin juga memiliki efek ini. Nenek, pola pada gelang ini terinspirasi dari tanda lahir yang sama persis di tangan ibuku dan tanganku. Bagaimana mungkin ini karya Yao Jing? Benar nenek, Yao Jing ini sebelumnya berani menyamar sebagai istri presiden, dan sekarang dia mengaku sebagai Ru Yao. Menurutku, dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Nenek, dia dan aku adalah teman sekelas sebelumnya. Aku hanya berpikir yang di tangannya tanda lahir itu indah, jadi aku menggunakannya sebagai prototipe untuk desainku. Jangan berpikir bahwa jika kamu memainkan kartu keluarga, aku akan tertipu olehmu. Royal adalah yang termuda dari kompetisi desain global, seorang peraih medali emas. Sebelum lulus dari universitas, dia menjadi juri untuk kompetisi itu. Aku sudah melihat begitu banyak portofolionya. Mereka tidak pernah sekalipun menyebutkan seorang ibu. Nenek, saat aku belajar luar negeri di Institut Desain Yingjue, jadi aku memakai Royal sebagai nama panggungku untuk menerbitkan karya. Tidak menyebut ibuku adalah untuk menghindari mencari simpati. Juga tidak ingin orang asing berpikir kampung halamanku sangat terbelakang. Song Yao Yao, jangan kau melontarkan tuduhan tak berdasar, dan kau masih berani mengklaim kau belajar di luar negeri di Institut Desain Yingju. Nenek, jangan biarkan dia membodohimu. Saat dia di sekolah, dia didiskualifikasi dari ujian karena plagiarisme. Dia bahkan tidak punya diploma universitas. Apa katamu? Apakah ada hal seperti itu? Grup Di Hao, istri presiden, bahkan tidak memiliki diploma universitas. Bukankah itu hanya pendidikan SMA? Lu Xingxiu, istri yang baik sekali yang kamu temukan. Plagiarisme. Tidak lulus dari universitas. Keluarga lu kami. Kapan pernah bergaul dengan aib seperti itu? Nenek. Kamu benar-benar menikahinya. Nenek, Nenek, silakan minum air dulu. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak akan minum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Keluarga lu kami ternyata membiarkan seorang plagiator masuk rumah kami. Aku telah mengecewakan leluhur kita. Cerai? The film was translated and narrated Kalian by berdua M. segera Mina. bercerai. Nenek. Jangan tertipu oleh penjahat Yao Yao dia karena dia pergi ke luar negeri dengan beasiswa publik. Itulah mengapa dia tidak ikut serta dalam ujian domestik. Itu sama sekali bukan karena plagiarisme atau semacamnya. Sehingga kualifikasinya dicabut. Aku tidak percaya. Seorang yatim piatu, tanpa ayah atau ibu. Dari mana dia mendapatkan uang untuk belajar di luar negeri? Bahkan jika dia pergi ke luar negeri, itu pasti kamu yang membayarnya untuk mendukung studinya. Nenek. Apa yang nenek katakan terlalu berlebihan. Yao Yao bukan anak yatim piatu. Mahasiswa pertukaran dengan dana publik. Bahkan biaya hidupnya dia mendapatkannya dengan kemampuannya sendiri. Kami baru bertemu setelah dia pergi ke luar negeri. Studinya di luar negeri sepenuhnya karena dia cukup berprestasi. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nenek, jika nenek tidak percaya padaku, maka Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue, nenek pasti percayakan. Profesor Luo. Dia adalah seorang profesor terkenal di industri ini.
Dia adalah juri undangan untuk kompetisi internasional besar. Tak terhitung orang merasa terhormat bisa berbicara sepatah kata pun dengannya. Kamu kenapa menyebut dia? Profesor Luo adalah guruku saat aku seorang mahasiswa pertukaran di luar negeri. Dia bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Halo Yao Yao. Profesor Lu Guru Song Yao Yao. Profesor Luo, Anda 2 hari terakhir ini belum kembali ke negara ini. Saya ingin merepotkan Anda untuk datang ke grup di Hao untuk membantu saya membuktikan pendaftaran saya dulu di Institut Desain Yingjue. Apakah seseorang masih mempertanyakan gelarmu? Berhenti berpura-pura di sini. Lu tua, kau tidak mungkin berpikir bahwa hanya dengan menyebut Lu tua, kami akan percaya. Ini Profesor Lu ya. Siapa yang menyuruhmu merebut ponsel istriku? Kau anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu tidak sopan kepada Luo Yao? Apa? Kamu juga percaya bahwa Luo tua adalah Profesor Luo dari Institut Desain Yingjue? Nenek, entah itu benar atau salah. Nenek akan tahu saat Profesor Lu tiba. Halo, mereka menutup telepon. Beraninya kau mempertanyakan gelar murid kesayanganku? Tunggu saja. Aku akan datang untuk berurusan dengan kalian para bajingan. Postingan Weibo Profesor Lu kemarin masih menunjukkan dia berada di luar negeri. Bahkan jika seseorang benar-benar datang nanti, itu pasti seorang aktor yang dia sewa. Tidakkah kamu tahu dia sudah kembali ke negara ini pagi ini? Cukup, dasar rubah betina. Kau pikir jika kau menemukan seorang aktor untuk menyamar sebagai Profesor Luo, aku akan mengizinkanmu masuk pintu keluarga Lu kami? Jangan pernah memikirkannya, Lu Xingshu. Perjanjian perceraian ini tanda tangani sekarang juga untukku. Bukankah kita di sini untuk menghadiri rapat umum perusahaan? Apa yang terjadi sekarang? Aku tidak tahu. Siapa sangka rapat bisa berubah menjadi pertunjukan? Mungkinkah Yao Jing benar-benar akan menjadi istri presiden? Maafkan aku Yao Jing, suaraku tadi agak keras. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Perjanjian perceraian. Tidak ada yang bisa memaksa saya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Tahu? Aku rasa kau telah disihir oleh rubah betina ini. Tahu? Profesor Luo telah tiba. Ini benar-benar profesor dari Institut Desain Yingjue. Aku pernah melihat wawancara beritanya sebelumnya. Ini dia secara langsung. Mungkinkah Song Yao Yao benar-benar memanggil Profesor Luo di sini? Profesor Luo, aku tidak menyangka bisa benar-benar melihatmu di pertemuan perusahaan grup di Hao kami. Aku adalah penggemarmu. Aku telah mengumpulkan banyak sekali karyamu. Terima kasih atas apresiasi Anda. Yao Yao, siapa yang menelepon barusan? Yang berbicara tidak sopan kepadamu. Benar-benar Song Yao Yao, Profesor Luo yang dipanggil. Sepertinya Song Yao Yao, benar. Dia dan profesor itu memang saling mengenal dan cukup akrab. Mungkinkah bahwa dia benar-benar murid Profesor Luo? Yao Jing, kenapa kamu lari? Bukankah kamu bilang, aku tidak bisa menelpon Profesor Luo? Kamu juga bilang, aku menjiplak di kampus dan kualifikasi ujianku dicabut dan tidak akan mendapatkan diplomaku. Apa? Beraninya kau menyebarkan rumor seperti itu, murid kesayanganku, Song Yao Yao. Yao Yao jelas tidak berpartisipasi dalam ujian domestik karena dia belajar di luar negeri sebagai mahasiswa pertukaran. Beraninya kau mengatakan dia menjiplak. Profesor Luo, apakah Anda mengatakan Song Yao Yao tidak menjiplak? Song Yao Yao sebagai murid kesayanganku dalam hidup ini, bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang rendahan seperti plagiarisme pada usia 20 tahun? Dia mengambil nama panggung Royal, menang emas kompetisi desain internasional. Pada usia 22 dia menjadi juri termuda dalam kompetisi tersebut. Seluruh Institut Desain Yingjue. Siapa yang tidak tahu nama besarnya? Song Yao Yao adalah Luo Yao. Mengapa dia bisa hidup lebih baik dariku? Kenapa? Ini semua karena kau.
Ia membuatku salah paham. Cucu menantuku. Penjaga. Seret dia keluar. Masukkan dia ke daftar hitam di seluruh desa. Dan kedua orang itu, Nyonya Presiden, Nyonya Presiden, tolong maafkan kami. tolong ampuni kami. Itu semua Yao Jing penjahat itu yang menipu kami. Yaitu semua dia yang menipu kami. Penilaian karakter yang buruk, menindas yang lemah, dan takut pada yang kuat. Menginjak-injak yang kalah, dan menjilat yang berkuasa. Kalian semua dipecat. Mulai hari ini, tidak ada perusahaan yang terkait dengan perusahaan Dihau diizinkan untuk mempekerjakan mereka. Ini semua karena kamu jalang. Ini semua karena kamu jalan. Ini semua kamu. Itu semua salahmu. Pergi ke neraka. Seret mereka pergi. Maafkan aku Yao Yao. Aku tidak tahu Pau adalah Ruo Yao. Aku minta maaf atas perkataan dan tindakanku sebelumnya padamu. Tidak apa-apa, Nenek. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku kira kau punya motif tersembunyi untuk mendekati Xingqiu. Dengan karaktermu dan pencapaian karirmu dalam segala aspek, kau sangat cocok dengan Xingqiu. Justru, aku rasa Xingqiu menikah di atas levelnya. Terima kasih atas pujiannya, Nenek. Saya mengumumkan. Nyonya Song Yao Yao diangkat ke grup Dihau sebagai wakil presiden. Bertanggung jawab atas bisnis perhiasan grup. Saya percaya masa depan grup Dihau akan berada di bawah kepemimpinan Presiden Song di industri perhiasan, mencapai hasil yang mengesankan. Bagus. Bagus.